Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi Iona, Inspirations of New Apostolic. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Pada edisi yang keempat, renungan kita mengambil dasar firman dari Kejadian 1 ayat 14 sampai dengan 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun dan sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua penerang yang besar itu, yakni lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Saudara dan saudariku yang kekasih, kembali kita belajar dari sejarah penciptaan. Jika kita membaca kitab Kejadian tentang bagaimana alam raya ini dibentuk, kita mendapati kalimat-kalimat yang sederhana dan pendek-pendek saja. Sehingga dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa tulisan-tulisan tersebut pastilah tidak bertujuan untuk memuaskan rasa tahu, rasa ingin tahu kita tentang bagaimana alam semesta, alam raya yang begitu luar biasa ini menjadi ada. Ini juga memberi pengertian adalah tidak mungkin untuk menyelami proses yang amat sangat rumit ini dengan menggunakan pikiran manusia yang sangat kecil, sempit, dan sangat terbatas. Kitab suci menuliskan ini bertujuan agar manusia percaya kepada kemahakuasaan Allah, agar mereka menerimanya dengan iman. Begitu juga ketika ilmu pengetahuan berusaha menyelidiki proses bagaimana terjadinya langit dan bumi, pasti itu tidak akan pernah bisa menyentuh kepada kenyataan yang sesungguhnya. Mereka hanya memiliki asumsi-asumsi, kesimpulan-kesimpulan kecil yang amat sangat jauh, sangat berbeda dengan kenyataan yang Allah lakukan. Sebelum matahari diciptakan, bumi sudah dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan.
Orang pasti bertanya, bagaimana mungkin tumbuhan bisa hidup tanpa sinar matahari? Bagaimana cara mereka berfotosintesis? Tidakkah ini bertentangan dengan hukum alam? Bertentangan dengan ilmu biologi? Tetapi bagi orang yang beriman, kita akan mudah untuk menyimpulkan, bukankah kehidupan itu sendiri sumbernya adalah dari Allah? Lalu apa susahnya bagi Dia? Dia yang maha kuasa, Dia yang mengaturnya. Inilah yang disebut dengan iman. Kita tidak mencari bukti, kita tidak menuntut penjelasan detail. Kita hanya ingin menerima apa yang Tuhan sampaikan, dan semua itu cukup. Ingat, manusia itu hanyalah debu. Kemampuannya sangat terbatas, sehingga untuk menembus batas-batas antara makhluk dengan pencipta tidaklah mungkin dengan akal dan pikiran mereka, melainkan harus menggunakan iman. Alam semesta ini telah didesain begitu harmonis oleh Tuhan sejak awal diciptakan. Sebagaimana sifat Allah yang tertib, maka alam semesta diciptakan Allah, dibuat oleh Allah dengan keteraturan, keharmonisan, ketertiban yang paripurna. Lihatlah, matahari, bulan, bintang-bintang itu bukan sekedar hiasan semata di cakrawala. Meskipun tempatnya sedemikian jauh, tinggi, terpisah jarak yang tak terhitungkan dari bumi, tetapi mereka senantiasa berkontribusi untuk kehidupan. Matahari dengan sinarnya, dengan panasnya, kehangatannya adalah energi yang dikirimkan ke bumi secara teratur, terus-menerus selama ribuan atau jutaan tahun. Ini secara konsisten mendukung ekosistem yang memungkinkan makhluk hidup untuk hidup. Benda-benda langit ini tidak pernah lelah dengan tugasnya, tidak pernah lalai, tidak sekalipun bosan dengan pekerjaannya. Hal yang luar biasa ini tidak mungkin terjadi tanpa ada yang mengatur. Kita percaya, kita yakin, Dialah Allah, pencipta, pengatur, sekaligus perawat alam semesta. Sebagai pribadi yang tertib, Allah juga menghendaki agar kita juga menjaga ketertiban itu. Bukan hanya tertib dalam hidup jasmani, tetapi terutama juga tertib secara rohani, yaitu tertib dengan ibadah-ibadah kita. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 mengatakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tertib jasmani memberikan kontribusi untuk hidup jasmani yang lebih baik. Tertib rohani menuntun kita kepada keselamatan.
Sekali lagi, Allah adalah pribadi yang tertib. Dia bukan hanya pencipta, pengatur, dan perawat dunia materi, melainkan juga alam rohani. Kita menyebutnya alam barzah, yaitu wilayah-wilayah, daerah-daerah, atau kondisi-kondisi di luar dunia materi yang kita kenal. Di sana Tuhan juga berkuasa. Kuasanya dan kasih-Nya juga bekerja untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Roma 14 ayat 9 mengatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saudara dan saudariku yang kekasih, demikianlah renungan kita kali ini. Semoga kita dapat senantiasa menjalani iman kita sesuai dengan inspirasi dan tuntunan Roh Kudus, tetap setia kepada Tuhan sampai akhir. Terima kasih, sampai jumpa. Amin.